Obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih, sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan energi yang masuk dan energi yang keluar. Obesitas atau disebut juga dengan kegemukan merupakan suatu masalah yang cukup merisaukan di kalangan remaja. Obesitas terjadi saat badan menjadi gemuk yang disebabkan oleh penumpukan adipose secara berlebihan. Nah, apa sih penyebab obesitas itu? Pola konsumsi fast food. Nah, konsumsi fast food yang berlebih dapat menyebabkan risiko terjadinya obesitas karena makanan fast food ini makanannya cepat saji. Nah, selanjutnya asupan sarapan pagi. Jangan lewatkan sarapan ini karena pada saat makan siang akan makan dalam porsi yang lebih banyak. Aktivitas fisik. Aktivitas yang ringan akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dengan yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya faktor genetik. Faktor ini ada dua. Yang pertama dari keluarga, bisa terjadi karena turun-menurun. Yang kedua lingkungan, karena di lingkungan itu mencakup banyak perilaku hidup seperti asupan makan seseorang yang tinggi dan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan. Dampak obesitas cukup luas terhadap berbagai penyakit kronik degeneratif, misalnya seperti hipertensi, jantung koroner, stroke, kanker, diabetes mellitus tipe 2, dan kelainan tulang. Lalu, bagaimana sih dengan penanganan dan pengendalian obesitas di Indonesia itu? Nah, di negara Indonesia ada beberapa macam program-program kesehatan terkait penanganan dan pengendalian obesitas. Yang pertama, yaitu penilaian status gizi anak baru sekolah atau PSG-ABS. Yang kedua, yaitu program upaya kesehatan sekolah atau UKS. Ketiga, program pendidikan kesehatan masyarakat melalui Kadarzi, yaitu keluarga sadar gizi. Nah, yang keempat, pengembangan program penanganan dan pengendalian obesitas berbasis kesehatan masyarakat. Yang kelima, kebijakan pencegahan dan pengendalian obesitas untuk level sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir, program pembinaan kantin sekolah. Contoh menu yang dianjurkan oleh ahli gizi dan dokter untuk pasien obesitas yaitu untuk waktu pagi dapat berupa nasi putih, semur telur, opor tahu, tumis labu siam, dan buncis. Selingan dapat berupa puding buah. Dan untuk makan siang bisa nasi putih, ayam, tahu goreng, sayur asam, ditambah pisang sebagai pencuci mulut. Selanjutnya terakhir untuk makan malam. Makan malam dapat berupa nasi putih, ikan, filet, tempe, acar, dan sayur sop. Selanjutnya untuk menu makan penderita obesitas. Pastikan menu makan penderita obesitas setiap harinya harus mengandung nutrisi yang seimbang, seperti harus ada serat, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin-vitamin lainnya. Serta frekuensi makannya harus diatur sebaik mungkin.